tahun 2022 akhirnya Starbucks memutuskan untuk pelan-pelan menghentikan penggunaan kemasan plastik. Kira-kira apa rencana dan juga strategi yang diterapkan Starbucks beriringan dengan penghentian penggunaan plastik ini? Stay tune di Opsiana Podcast untuk pembahasannya. Halo semuanya, selamat datang kembali di Opsiana Podcast bersama dengan gue Edwin. Di Opsiana Podcast kali ini, gue akan membahas studi kasus dari salah satu brand F&B yang bisa dibilang namanya sudah sangat besar dan juga sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Yang akan gue bahas di sini adalah Starbucks, sebuah brand franchise yang bisa dibilang sudah multinasional, di mana mereka itu fokusnya di kopi dan juga roastery. Di studi kasus kali ini yang akan gue bahas adalah sebuah inovasi yang dibuat oleh brand Starbucks ini. Mereka membuat sebuah inovasi yang bisa dibilang cukup berani, menghilangkan salah satu bagian dari produk mereka yang bisa dibilang justru punya andil besar membesarkan nama Starbucks. Ya, mereka menghilangkan kemasan plastik. Hal ini dilakukan tidak lain dan tidak bukan karena mereka itu fokus dalam isu lingkungan, salah satunya adalah dalam masalah polusi plastik. Seperti yang kita tahu bahwa kemasan plastik yang digunakan oleh Starbucks ini yang menjadi salah satu bagian marketing dari brand Starbucks yang bisa dibilang membuatnya besar sampai saat ini. Marketing dengan menuliskan nama customer, entah itu secara benar maupun salah. Kemudian hal itu memancing customer untuk memposting kemasan itu di sosial media. Sehingga para followers dari customer ini lebih mengenal Starbucks dan juga penasaran. Akhirnya mereka itu ikut masuk ke Starbucks dan mencoba membeli kopinya. Hal ini sudah dilakukan sejak tahun 2012. Artinya sekarang 2022 sudah hampir 10 tahun. Dan bisa dibilang dalam kurun waktu 10 tahun ini teknik itu sangat efektif. Dan sekarang Starbucks ingin menghilangkannya. Lebih tepatnya, mereka itu menghentikan penggunaan kemasan plastik yang memang tujuan itu hanya sekali pakai. Dan mereka itu mulai menggantikannya dengan cup khusus yang memang juga dari Starbucks. Cup khusus yang dibuat oleh Starbucks ini bisa digunakan berkali-kali. Ya, bisa dibilang reusable cup lah. Pilihan lainnya selain menggunakan reusable cup ini adalah tentunya Starbucks sudah menyiapkan tumbler yang bisa dibeli oleh para customer kemudian dibawa kemana-mana. Tumbler sendiri sebenarnya bukanlah barang baru ya. Bahkan Starbucks sudah mendorong penjualannya jauh sebelum mereka itu menghentikan penggunaan cup sekali pakai. Jadi kalau seandainya kalian itu pernah main ke Starbucks, mungkin kalian pernah memesan sebuah minuman, lalu setelah kalian memesan, kalian ditawari untuk tumblernya. Itu adalah salah satu cara di mana para staff dari Starbucks itu untuk meningkatkan penjualan dari sisi tumbler. Selain itu bisa dibilang juga Starbucks sering banget mengeluarkan tumbler-tumbler dengan edisi spesial yang tentunya limited edition. Jadi bukan cuma sekedar tumbler tapi menjadi sebuah koleksi juga bagi para customer loyalnya Starbucks. Karena hal ini sudah diterapkan jauh sebelum penghentian penggunaan cup sekali pakai, bisa dibilang sekarang itu Starbucks tinggal melanjutkan aja langkah yang sudah mereka bangun dari masa-masa lalunya. Selain Starbucks mengeluarkan reusable cup dan juga mendorong penjualan tumbler sebagai salah satu solusi menghilangkannya cup sekali pakai, mereka juga mengeluarkan dua program yang bisa dibilang cukup menarik untuk para customernya Starbucks dan juga bisa membantu merubah habit dari para customer. Dan tentunya dua program yang mereka terapkan ini berhubungan erat dengan reusable cup yang mereka produksi saat ini, yang tentunya juga membantu mendorong penjualan reusable cup-nya ya. Program pertamanya itu adalah Borrow Cup. Nah, Borrow Cup ini udah jelas dari namanya pinjam gelas. Nah, ini adalah program dari Starbucks di mana kita itu bisa meminjam reusable cup dengan membayar $1 dan kemudian setelah kita menggunakan reusable cup-nya itu kita mengembalikan reusable cup-nya, kemudian kita bisa mengambil uang kita tadi. Jadi, kalau seandainya kita lupa mengembalikan reusable cup-nya tadi, reusable cup-nya ya jadi milik kita dan Starbucks mendapatkan $1 kita tadi. Atau setara dengan saat ini berapa ya, Rp14.500. Kalau ditelaah ya, program ini ditargetkan untuk orang-orang yang tidak terbiasa membeli Starbucks itu menggunakan tumbler dan memang belum umum sih saat itu.
Dan program ini juga membantu orang-orang yang memang belum terbiasa menggunakan reusable cup untuk membiasakan diri. Jadi mungkin proses pembelian atau transaksi Starbucks itu jadinya nggak jauh berbeda dengan yang sekarang ini. Cuma bedanya itu ada di reusable cup dan juga membayar tambahan sekitar $1 yang nantinya akan dibalikin kalau seandainya kalian itu udah selesai minum dan ngebalikin cupnya tadi. Jadinya ya kalau seandainya kalian itu lupa balikin, artinya kalian membeli cupnya. Kalau seandainya kalian nggak balikin, berarti kalian nggak beli cupnya. Kayak gitu aja. Jadi kayak double transaksi gitu. Gue masih pakai angkanya $1 ya. Meskipun dikonversi di Indonesia itu masih sekitar 14.500, tapi untuk harganya di Indonesia sendiri belum dipastikan berapa. Jadi tinggal tunggu aja implementasinya nanti di Indonesia seperti apa juga. Bisa dibilang program ini punya impact yang cukup gede juga menurut gua. Karena yang pertama ini membantu customer itu untuk membiasakan diri, tapi tidak secara besar-besaran, tapi perlahan-lahan. Karena mereka tidak mengubah workflow-nya secara keseluruhan. Lalu yang kedua, kalau seandainya customernya itu lupa mengembalikan reusable cup, itu artinya kan mendorong penjualan reusable cup yang juga mereka mulai menjualnya saat ini. Dan yang ketiga, kalau seandainya customernya itu keseringan lupa kan, mungkin customernya itu akan mulai sadar juga, daripada gua buang-buang duit, mending nih reusable cupnya gua bawa aja, sehingga membuat sebuah kebiasaan baru untuk customernya, yang pada akhirnya menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Starbucks itu ternyata berimpact positif kepada lingkungan, sehingga bisa menaikkan citra dari brand Starbucks itu sendiri. Ini impactnya dari satu program aja loh, sedangkan mereka itu ada 2 program. Jadi mari kita coba telaah program keduanya. Program keduanya itu namanya adalah Bonus for Bringing Cup. Dari namanya aja udah jelas ya, kalau seandainya kita melakukan transaksi pembelian kopi menggunakan cup atau reusable cup ya tepatnya, kita itu bisa mendapatkan bonus. Nah, tapi detailnya seperti apa? Jadi detailnya itu ya kita bisa mendapatkan free coffee setelah 2 kali visit dengan menggunakan reusable cup. Gua ralat sedikit membawa dan menggunakan reusable cup. Jadi bisa dibilang ini adalah program terpisah dari si borrow cup tadi, dimana kalau borrow cup itu kita meminjam cupnya, sedangkan kalau program ini ditujukan untuk orang-orang yang sudah punya reusable cup. Jadi bisa dibilang program ini dibuat itu untuk meningkatkan engagement Starbucks dengan customernya. Bisa dibilang ini adalah program yang standar ya, tidak terlalu wah-wah banget, tapi dimodifikasi untuk menyesuaikan dengan penggunaan reusable cup-nya. Jadi ya bisa dibilang program kedua ini baru efektif kalau memang sudah banyak orang-orang yang menggunakan reusable cup-nya. Dan untuk agar orang-orang itu banyak yang menggunakan reusable cup, tentunya orang-orang itu harus terbiasa dulu. Dan makanya gue rasa program pertama yang borrow cup itu akan lebih digalakkan ketimbang program yang kedua ini. Ya bisa dibilang program kedua itu tetap ada, tapi untuk saat ini masih komplementer lah. By the way, untuk implementasi ya penghentian penggunaan cup kemasan plastik sekali pakai itu belum dilakukan di semua negara. Di Indonesia belum. Saat ini per Mei 2022 masih diterapkannya itu di beberapa negara, seperti di Singapura, kemudian di Jepang itu di Tokyo, di Korea itu di Seoul, lalu kalau di Amerika itu di Seattle. Sekarang kita bahas impact yang akan dialami oleh Starbucks dengan mengimplementasi reusable cup dan menghentikan cup sekali pakai. By the way, ini adalah analisa dari gue ya, jadi bukan pernyataan dari Starbucks sendiri, tapi ya lebih ke analisa aja. Yang pertama tentunya dari segi biaya atau cost, mereka itu mengurangi pengeluaran untuk pembelian packaging, karena kan packagingnya itu cup sekali pakai. Sebenarnya bukan cuma cup sekali pakai sih, semua kemasan yang menggunakan plastik gitu, seperti sedotan. Karena di Indonesia sendiri penggunaan sedotan plastik itu sebenarnya udah dihentikan dari tahun 2020 ya, dari Starbucksnya. Dan tentunya dengan penghentian penggunaan sedotan plastik saat itu terjadi pengurangan cost. Apalagi dengan penghentian cup sekali pakai, yang bisa dibilang harga untuk cup sekali pakai itu yang terbuat dari plastik aja harganya juga lebih mahal daripada sedotan. Jadi pengeluarannya itu bisa dibilang jauh lebih mengecil untuk pembelian kemasan. Tapi kan Win, kan mereka ganti ke reusable cup, itu kan juga kemasan. Kenapa dibilang tetap mengurangi pengeluaran pembelian packaging? Nah, itu masuk ke poin kedua.
Poin kedua adalah Starbucks itu bisa fokus di bagian merchandising dan mulai berinovasi di sana. Menurut gua ketimbang dibilang packaging ya, reusable cup itu bisa dibilang jatuhnya kayak merchandise. Karena ya jatuhnya kita itu pergi ke sana buat beli kopi, tapi pulang kita bawa semacam oleh-oleh. Oleh-oleh yang berhubungan erat dengan brand Starbucks ini, yaitu reusable cup. Kalau sebelum tahun 2022 itu kan merchandise-nya itu kan berupa tumbler ya, kita beli tumbler. Tapi sekarang ditambah dengan merchandise baru yaitu reusable cup. Dan mungkin kedepannya itu mereka akan mulai berinovasi dengan mengeluarkan merchandise lain. Sehingga hal ini pun berdampak pada peningkatan penjualan merchandise. Dan selain mereka itu berinovasi dengan jenis merchandise yang baru, mungkin mereka ingin juga mengeluarkan edisi-edisi limited dari merchandise yang mereka buat itu. Yang tentunya harganya juga bisa dibilang lumayan mahal. Gue sempat riset juga sih tumbler dengan limited edition gitu dan harganya lumayan wow juga. Dan ada yang beli juga gitu. Lalu yang ketiga, dengan mengimplementasi penghentian penggunaan plastik cup sekali pakai ini, menjadikan Starbucks itu sebagai salah satu perusahaan dan juga brand ternama yang peduli dengan isu lingkungan dan memiliki aksi nyata gitu untuk mengatasi isu lingkungan tersebut. Yang tentunya hal ini pun berdampak pada reputasi perusahaan menjadi jauh lebih baik. Dan hal ini pun menunjukkan kejeniusan dari Starbucks ya, yang bisa merubah masalah itu menjadi sebuah kesempatan. Dimana ketika dihadapkan oleh isu lingkungan dan mereka itu mulai menghentikan penggunaan plastik cup sekali pakai, mereka itu bisa meningkatkan penjualan dari merchandise-nya. Lalu poin terakhir adalah brand Starbucks itu akan semakin menyusup ke dalam kehidupan customer-nya. Karena Starbucks itu berencana mengeluarkan reusable cup dan membuat customer-nya itu menggunakan reusable cup tersebut, tentunya reusable cup-nya nanti punya logo Starbucks. Dan reusable cup ini kan bisa digunakan juga di luar dari minum kopi. Mungkin kita bisa pakai buat minum teh di rumah, bisa dipakai juga buat minum air kan. Dan tentunya reusable cup ini pun akan kita bawa kemana-mana, terlebih kalau kita pengen ngopi Starbucks. Sehingga jangan heran kalau seandainya nanti kita akan jauh lebih sering melihat cup berlogo Starbucks. Entah itu di tempat umum atau di kantor, terlebih yang pasti di Starbucks-nya juga. Sehingga bisa dibilang ini adalah branding yang lumayan efektif buat mereka. Kesannya nanti di mana-mana kalian akan melihat logo Starbucks, di mana-mana ada Starbucks. Tapi balik lagi ya, semua impact yang gue sebutkan tadi itu baru akan terjadi atau dirasakan ketika Starbucks itu berhasil mengeksekusi program-program yang sudah mereka rencanakan tadi. Menurut kalian bagaimana? Apakah program-program dan strategi yang direncanakan Starbucks itu akan berjalan dengan lancar dan juga bisa berhasil di pasar? Dan buat teman-teman setelah mendengarkan program-program dari Starbucks tadi, apakah kalian tertarik untuk mengikuti program-program tersebut? Well, semuanya baru bisa kita lihat setelah implementasi langsung di Indonesia ya. So, kita tungguin aja. Oke, buat teman-teman semuanya, bagaimana podcast kali ini bermanfaat kan? By the way, Opsiana baru aja nih ngeluarin beberapa konten eksklusif yang bisa kalian dengarkan langsung hanya di karyakarsa.com. Dan biar teman-teman gak kelupaan kalau ada update nih dari Opsiana, teman-teman bisa langsung follow akun Instagram Opsiana Podcast di @opsianamedia atau join grup Telegram dari Opsiana Podcast yang bisa kalian dapatkan linknya di link bio Instagram Opsiana Media atau di halaman utama karyakarsa.com/opsiana. Ditunggu ya partisipasi teman-teman agar Opsiana dapat berkembang bersama dengan kalian semua. Oke, gua rasa itu aja yang pengen gue bahas di studi kasus kali ini. Semoga bermanfaat. See you next time buat semuanya di episode selanjutnya. Bye.